omongannya lillahi ta'ala, tapi aslinya sih tidak. Kita tidak bisa begini. Kita harus jujur-jujur betul ke Allah, karena Allah tahu hati kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Sudah habis belum waktunya? Jawab hadirin. Nah, itu mah pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Diriwayatkan dari Syiddad bin Al-Had radhiyallahu anhu bahwasanya adalah seorang lelaki dari Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepadanya dan mengikuti ajarannya. Lalu Badui itu berkata kepada Nabi Muhammad, aku berhijrah untuk mengikuti ajaranmu. Dia meninggalkan kaumnya untuk kelompoknya untuk berbicara ke Nabi, berhijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat tentang orang tersebut. Setelah kembali dari suatu pertempuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh ghanimah, harta rampasan perang. Rampasan itu dibagi untuk Nabi dan para sahabat. Orang Badui ini juga mendapat bagian, tapi ia tidak kelihatan. Suatu hari ia berada di tengah-tengah sahabat. Para sahabat memberikan jatah tersebut kepadanya, ghanimah tadi ya, karena dia ikut ambil bagian dalam perjuangan. Apa ini? Para sahabat menjawab, ini bagianmu yang telah disisihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengambil jatah tersebut. Lalu ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, apakah ini ya Rasul? Beliau menjawab, aku telah menyisihkannya untukmu. Lalu dia berkata, aku mengikutimu bukan untuk memperoleh seperti ini, tapi agar aku terkena anak panah di sini. Dia menunjukkan lehernya, sini, sehingga aku menemui ajalku dan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah percaya dan menyampaikan keinginanmu. Ia terdiam sejenak, kemudian bangkit untuk masuk lagi ke medan perang. Setelah itu orang datang menggotongnya sambil membawa pedang. Dia terluka pada bagian sebagaimana ia isyaratkan. Kalau dalam keterangan itunya masih nancap di sini, di leher persis yang ditunjuk. Lalu Rasulullah bertanya, apakah ini orang Badui yang itu? Para sahabat menjawab, benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia jujur kepada Allah, maka Allah memenuhi permintaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkafaninya dengan baju jubah beliau, kemudian mensolatkannya. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuknya, ya Allah, ini adalah hambamu, keluar dari kabilahnya untuk berhijrah menuju jalanmu, kemudian ia mati syahid, dan aku menjadi saksi atas yang demikian itu. Sahih Sunan An-Nasa'i. Wallahu alam. Hadirin sekalian, ini sebentar. Tunggu, tenang. Ini gimana matiinnya? Maaf ya. Loh, ya sudahlah, simpen. Ada hadisnya. Nah, ini saya membacakan hadis. Wah, jadi pin sudahlah, dan ya. Kadang-kadang suka jadi gaptek karena gugup. Jadi jujur ke Allah, bersih. Kalau niat tuh jangan pakai tedeng aling-aling pura-pura ya.
Kenapa engkau pakai pakaian ini? Saya ingin hijrah ke Allah. Tapi Allah tahu sebetulnya dia ingin diakui orang, ya. Dia ingin dikagumi orang, dia ingin orang respect kepadanya. Ini kan tidak jujur. Omongannya lillahi ta'ala, tapi aslinya sih tidak. Kita tidak bisa begini. Kita harus jujur-jujur betul ke Allah, karena Allah tahu hati kita. Mengapa kamu ikut jadi relawan? Ya, saya ingin supaya Allah suka kepada saya. Ini nggak dikasih gaji loh, nggak dikasih bonus. Ya memang saya nyarinya juga, nyari keriduan Allah. Allah tahu. Udah lempeng, tidak ada. Bukan untuk nyari jodoh, nyari apa. Perkara nanti diberi jodoh, yaitu nanti Allah yang atur. Bonus dari kejujurannya gitu. Ayo ngaji yuk ke Darut Tauhid. Mau apa sini? Jujur, hah? Ya katanya di DT banyak itu akhwat gitu. Ada program masa keemasan, ya nggak boleh ketawa. Itu kan beneran ya. Saya siapa tahu ada yang bisa jadi pendamping kakek saya katanya. Kalau niatnya jujur, tulus, ya Allah tahu persis. Nah di sini sekarang yang kita latih tuh, terus-terusan kita latih. Tanya jujur, mau apa nih? Mau apa bikin video ini? Pengen viral, pengen terkenal. Kenapa harus tuk tak tiktok tak tak? Tuk apa? Kalau udah viral mau apa? Benar, dengan viral Allah ridho. Tanya terus, apa sih yang dicari bikin buku ini? Benar, buku ini ingin supaya orang lain tahu kebenaran, mengamalkan kebenaran, supaya banyak. Atau hanya pengen royaltinya saja? Ayo, bener enggak ini ngasih permen ke adiknya si itu teh ikhlas? Atau supaya laporan ke kakaknya dalam rangka strategi PDKT? Kita mah sekarang mah satu aja lah. Ya Allah, ya Latif, wahai yang maha tahu. Al-Latif, segala yang maha lembut. Ya Khabir, wahai yang maha tahu segala-galanya dengan teliti. Saya lakukan ini semata-mata agar engkau ridho. Hanya engkau yang dituju ya Allah. Allah tahu. Mungkin nanti diuji ya. Kita udah berbuat baik, mungkin nanti Allah nguji. Karena kalau kita ceritanya karena Allah, udah gitu kita nggak dihargai kebaikan kita, bahkan dipermasalahkan kita berbuat baik, disalahkan. Kan ada yang berbuat baik dihina, dicemooh, disalah-salahkan, difitnah, padahal dia berbuat baik. Sudah tahu ada yang begitu? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang begitu, banyak. Tapi bagi orang yang jujur, emang saya nyari keriduan Allah, enggak ada masalah. Mau orang tahu, tidak tahu, mau berterima kasih atau tidak, mau muji atau tidak, menghargai atau tidak, bahkan meremehkan, nggak ada masalah. Memang yang dicarinya juga engkau ya Allah. Itu pasti beda. Kita latih ini terus hadirin, karena Allah tuh khabirum bima ta'malun. Allah tahu apapun yang kita lakukan dengan teliti, dan Allah tahu persis apa yang ada di hati kita. Begini ya, kalau belajar sholat, belajar wudhu,
diajarin wudhu nih ya, ini wudhu salah, diajarin wudhu, insya Allah pulang dari sini sholatnya wudhunya sudah baik, cepet. Tapi kalau belajar khusyuk, langsung khusyuk tidak, itulah mahalnya riyadhah hati ini. Jadi walaupun teori banyak tentang Islam, tapi kalau hati itu beda lagi riyadhahnya. Sayangnya jarang orang serius sekali ke riyadhah hati ini. Padahal amal itu lebih mudah dibanding dengan hati ini. Sedekah itu lebih mudah dibanding dengan ikhlasnya. Bagus kita memikirkan sedekah, tapi jangan sampai lalai. Ruhnya sedekah itu adalah ikhlas. Nah, kejujuran itu adalah ikhlas. Di sini harusnya kita tuh terus ngulik, sehingga sekecil amal apapun ya, sedekah walaupun hanya sebutir berlian, sebutir kurma, ya Allah mohon diterima. Nyapu walaupun sedikit, mungut sampah walaupun hanya sedikit, ya Allah semoga Engkau terima. Aduh, ketika puas, apapun yang dilakukan hanya untuk-Mu ya Allah. Wahai yang maha menatap, hanya untuk-Mu, hanya karena-Mu. Sekecil apapun itu nilainya dahsyat hadirin. Karena yang mahal dari sebuah amal itu utuh untuk Allahnya itu. Tidak menyekutukan Allah dengan penilaian, pujian, penghargaan, kekaguman orang. Ya begitulah hadirin sekalian, kita latih terus. Sepakat?